Nah, buat bisa meyakinkan diri kayaknya kita mau berkenalan nih kali ini sama salah satu calon kepala daerah Betul. yang sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Itu dia, dan kita akan langsung berkenalan nih, terutama kita mau ngajakin warga Depok untuk merapat karena di sini sudah hadir ya Bang Supian Suri selaku calon wali kota Depok nomor urut 2 dan juga Bang Chandra Rahmansyah selaku calon wakil wali kota Depok nomor urut 2 juga. Selamat pagi. Bang Supi, Bang Chandra. Seger banget dengan biru-biru muda ini loh. Iya dong, harus seger, siap melayani warga. Masya Allah. Seru sekali ya. Senang sekali hari ini kedatangan tamu di Detik Pagi juga Detikers ya. Jadi sekali lagi nih buat warga Depok silakan merapat karena kita akan kenalan lebih dalam dengan Bang Supi dan juga Bang Chandra. Betul. Ya. Jadi pasangan calon yang diusung 12 partai politik ini tuh katanya sih berkomitmen untuk ngebawa perubahan positif bagi kota Depok lewat visi misinya. Nah, untuk itu kita bakal kenalan nih. Sebenarnya visi misinya seperti apa dan pengen tahu aja apa yang mau dilakukan untuk warga Depok semuanya. Itu Coba. dia. Bang C. Langsung gitu. Ini kan warga Depok kan warganya banyak Iya, ya. bener. Bahkan yang bukan warga Depok aja tuh selalu kayaknya kesannya akrab sama warga Depok karena banyak banget berita-berita dari Depok ya. Di coffee shopnya juga enak-enak di Depok. Jadi aku sering main-main ke Depok. Oh iya iya. Pernah main ke rumah Ayu Ting Ting juga nggak? Belum kalau Belum, itu kalau ketemu Ayah belum Ojak ada belum yang ya. ngundang bener. Tapi Coba. dengar juga dong masalah pemadam kebakaran kemarin. Oh belum tuh, kenapa tuh Bang? Hah? Yang mana tuh Bang? Yang pemadam kebakaran meninggal viral. Oh. Masa? Iya. Wah, belum masuk di Detik Pagi, Pak. Mungkin masuk Detikcom-nya. Belum dibahas Detik Pagi ya. Nah, itu Iya. juga boleh nanti dibahas juga kali boleh ya Bang ya. nanti. Bang, tapi boleh dong kayaknya kalau perkenalan kita mulai dengan visi misi lah. Sepertinya kan itu wajib ya. Karena orang pasti nanya kalau ada pasangan calon gimana sih visi misi yang ingin dibawa untuk daerahnya mungkin insya Allah lebih maju selama beberapa tahun ke depan. Mungkin boleh Bang Supi, Bang Chandra silakan. Ya, visi kami adalah bersama Depok Maju. Kami meyakini dengan kebersamaan lah Depok akan maju. Sehingga ini yang menjadi visi kami. Alhamdulillah juga diwujudkan dengan dukungan 12 partai politik. Sebagai wujud memang kami bersama. Kalau sedikit berarti kan nggak bisa dibilang bersama-sama gitu ya. Yang kedua terkait tentang misi, pertama lagi terkait dengan misi kami mengejar ketertinggalan infrastruktur yang hari ini di Depok boleh dibilang sebagai kota yang udah 25 tahun berdiri masih banyak infrastruktur yang belum dipenuhi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, termasuk sarana prasarana jalan yang hari ini mungkin teman-teman dengar Jalan Raya Sawangan macet. Ini juga menjadi hal yang menjadi misi kami untuk bisa kita percepat untuk infrastruktur, sarana pendidikan, sarana kesehatan juga. Padahal kan ke Sawangan tuh banyak komplek-komplek rumah yang bagus ya Pak Iya. ya. Tapi sangat disayangkan aksesnya tuh macet gitu. Terutama kalau misalnya hari-hari orang berkegiatan di Sabtu Minggu juga. Betul Mbak Indi. Tahu juga ya? Tahu, karena aku pernah diundang Pak untuk yoga di sana. Terus udah gitu kayak ada yang ada perumahannya tuh ada danaunya sendiri gitu ya, Iya. seru. Udah di sana tuh gue beneran ini kayak bukan di Depok karena gue tadinya taunya Depok cuma Cinere doang kan ya gitu. Tapi kadang-kadang kata teman gue ini kadang kalau beberapa di jam-jam tertentu tuh macet banget nih gitu. Saat itu sih lagi lancar gitu. Sih. Dan Pak Chandra mau ada yang ditambahkan mungkin Bang? Udah, saya rasa Udah cukup? sama persis bahwa visinya sama. Oke. Nah, tapi kan sebenarnya butuh proses ibaratnya. Selama 5 tahun ke depan, apabila terpilih nih, Bang, apa aja kira-kira yang akan dilakukannya nih dari visi-visi tersebut? Ya, kami membagi program kami menjadi 3 program besar. Oke. Program pertama adalah menyelesaikan PR-PR yang hari ini belum selesai. Ya, permasalahan tadi kemacetan lalu lintas, masalah sampah. Hari ini di TPA Cipayung itu udah overload. Udah nggak bisa lagi kita paksakan sampah itu dibuang dengan metode yang seperti hari ini dilakukan. Kemudian masalah banjir. Ada 132 titik banjir di Kota Depok yang hari ini juga masih belum selesai. Sehingga beberapa poin ini yang harus kita selesaikan. Ditambah lagi tadi saya sampaikan sarana pendidikan kita masih sangat kurang. Ibu-ibu masih ribut masalah zonasi setiap penerimaan siswa baru. Ditambah lagi sekolah yang berbasis madrasah. Kita aliyah negeri belum ada di Kota Depok. 25 tahun Kota Depok berdiri belum ada aliyah negeri. Sanawiyah negeri baru ada 1. Ini menjadi permasalahan juga. Kemudian yang berikutnya juga yang menjadi concern kami adalah perhatian terhadap sekolah-sekolah swasta, lembaga-lembaga pendidikan yang hari ini merasa belum pernah mendapat atau
atau sangat kecil perhatian dari pemerintah, padahal mereka juga menjadi bagian yang mendidik anak-anak Depok. Ditambah lagi masalah lapangan pekerjaan nih Mbak Indi, Bang Aryo, kita belum punya namanya balai latihan kerja. Sehingga kalau cerita tentang berapa pengangguran di Depok, kita nggak punya data mereka siapa-siapa, latar belakang pendidikannya, kompetensinya apa. Kami harus mewujudkan itu sehingga kami bisa mendata ada berapa warga Depok yang nganggur, latar belakang pendidikannya apa. Kemudian nanti kami akan jembatani dengan balai latihan kerja, kita akan jembatani dengan perusahaan-perusahaan atau jembatani dengan usaha-usaha yang ada di Depok. Bahkan kita dorong juga anak-anak muda untuk berwirausaha. Seperti hampir itu. semua sektor loh diperhatikan berarti ya. Bener-bener kayaknya hampir nggak ada sektor yang kelewat. Tadi kan mostly apalagi memang ini yang pengen ditambahkan ya sama Bang Sup dan juga Bang Chandra gitu. Kalau kita lihat garis besarnya juga apa yang abang-abang bawa di sini tuh adalah perubahan yang pengen dibawa di Kota Depok ya. Kira-kira apa aja Bang yang dirubah yang tadinya mungkin sudah existing, terus sekarang maunya kayaknya kalau diperbaiki ini lebih bagus lagi gitu. Apa yang diubah dari sana Kota Depok? Ya, pertama merubah Depok itu dari Depok yang eksklusif menjadi Depok yang inklusif ya. Karena di hari ini kami banyak sekali stakeholders atau elemen masyarakat yang belum benar-benar dirangkul dalam perjalanan pemerintahan ini. Jadi kami ingin membuka, semua punya hak yang sama untuk diperhatikan oleh pemerintah Kota Depok. Semua punya hak yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Depok. Selama ini ya tadi saya sampaikan inklusif, akibat eksklusif. Akibat eksklusifnya ini akhirnya salah satu yang menjadi Depok ketinggalan dibanding kota yang lain. Depok hanya mengandalkan APBD yang jumlahnya 4 triliun, tetapi juga banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dari situ, sehingga kita nggak bisa membangun komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi. Banyak hal yang harusnya bisa disupport, ini kita tidak dapatkan. Makanya tadi saya sampaikan kita harus inklusif, kita harus membangun komunikasi dengan siapapun orang-orang yang bisa memberikan perhatian buat Kota Depok. Di Depok ini banyak Pak Bu Menteri Bu Retno Marsudi tinggal di Depok. Banyak orang Depok yang tinggal, orang dari kementerian yang harusnya juga bisa memberikan dukungan buat warga Depok ini. Yang jadi dua hal tadi, perubahan, percepatan untuk pembangunan Kota Depok, karena kalau polanya seperti ini kita akan ketertinggal terus. Yang kedua dari eksklusif menjadi Kota Depok yang inklusif itu. Mungkin Bang Chandra mau nyambahin. Iya, berangkat dari data ya bahwa sejak 2006 hingga 2023 itu jumlah penduduk miskin bertambah dari 35.000 saat 2023 itu menjadi 62.000. Aduh sedih banget, sampai 2 kali lipatnya ya Bang ya. Belum lagi tingkat pengangguran terbuka yang kalau kita lihat dari 2019 ada 72.000. Hari ini pun 72.000. Memang nggak bisa kita jadikan parameter tahun 2022, 2021 meningkat terus ini turun 2023. Karena kan di zaman COVID semua juga pengangguran meningkat. Tapi kalau kita bandingkan 2019 dengan 2023 sama, masih 72.000 jumlah pengangguran terbukanya. Artinya seperti nggak ada kerja. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini? Belum lagi Gini rasio ketimpangan yang terjadi juga meningkat. Kalau kita lihat data dari 2009 sampai dengan 2023 juga dari 0,3 ke 0,4 kan dengan rentang 0 sampai 1. Jadi itu cukup tinggi. Dan Depok hari ini dinompat sebagai kota termahal keempat di Indonesia. Oh iya Pak? Iya. Dalam segi apanya Pak? Biaya hidup. Biaya hidup. Oleh karena perubahan yang tadi kami sampaikan, termasuk hari ini Depok cuma punya satu BUMD yaitu PDAM. Kita akan buat beberapa BUMD lagi, termasuk BUMD pangan khususnya. Guna apa? Salah satunya untuk menekan inflasi dan pasti impactnya membuka lapangan kerja. Betul. Karena intinya kalau kami lihat di sini kuncinya adalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Nah, jadi perubahan yang akan kami berikan, bagaimana seluruh warga Kota Depok memiliki akses secara adil dan merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga lapangan pekerjaan. Demikian. Ini bisa dibilang juga berarti pemerataan begitu ya, tidak hanya dalam segi pembangunan, tapi juga dalam segi semua sektor kehidupan itu diperhatikan saat ini. Kembali ke infrastruktur tadi nih Pak, ini menarik juga pas ngomongin, karena sebenarnya aku tuh hampir mau jadi warga Depok, saudara. Nggak jadi. Pada saat survei dulu kali ya tempat tinggal. Soalnya banyak banget perumahan-perumahan bagus yang tadi dibilang, dan bener. salah satu arsitek favorit aku tuh bikin di Depok. Iya Pak, Pak, gede banget. ya kita tahu lah, terkenal banget namanya ya, dia bikin hunian yang lebih terjangkau, padahal dia tuh kayak arsitek yang elit lah Pak gitu. Iya,
Iya, dan teman-teman artis juga banyak yang tinggal di situ Pak akhirnya. Karena memang ya kalau kata anak zaman now mah estetik Pak Iya, gitu ya. iya. Jadi bagus banget. Nah, cuman dari sekian banyak infrastruktur yang sudah semakin maju di sana begitu. Seperti apa Bapak kemudian memandang pemerataannya sendiri? Apakah Bapak juga menyasar ke arah sana atau seperti apa Pak? Ya, benar Bang Aryo. Pertama, hari ini orang selalu persepsi Depok Margonda gitu ya. Padahal Cinere juga Depok. Iya. Tapos itu Depok. Depok punya Tapos loh, bukan cuma Bogor yang punya Tapos gitu ya. Jadi kalau masjidnya Pak Menteri Pak Erick Thohir itu masuk Depok gitu. Jadi nah, kami ingin menjadi bagian yang menghubungkan Depok dari wilayah timur ke barat. Hari ini dihubungkan sudah dengan tol. Hanya saja tadi begitu masuk ke dalam kota dengan kondisi infrastruktur yang belum mendukung, kondisinya akan stuck di Sabtu Minggu Pak Ana. Nah, untuk di wilayah Tapos sendiri, kami akan meneruskan pembangunan jalan di depan terminal Jati Jajar. Kalau Mbak Indi, Mas Aryo ke Depok ada terminal tipe A Jati Jajar di situ. Bis antar kota, tapi hanya saja untuk memasuk ke terminal dia harus berputar kalau nggak dari keluar tol Cisalak atau keluar tol Citerep. Padahal di depan terminal kita udah merencanakan dari 2005 udah di pembebasan untuk tembus sampai ke Jalan Raya Tapos dan pintu tol Cimanggis. Oh, udah hampir 20 tahun pembebasan lahannya ya Pak ya? Iya, cuma baru berhenti 1 kilometer yang selesai dan setelah itu nggak pernah dilanjutkan lagi. Jadi sekarang mau dilanjutkan nih Pak? Itu yang kita mau teruskan karena itu akan membuka sumber jalur ekonomi baru. Jadi orang nanti dari keluar tol Cimanggis bisa langsung ketemu Jalan Jakarta Bogor, bisa langsung masuk ke terminal tanpa harus berputar dari wilayah Cisalak atau dari wilayah Citerep. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan meneruskan juga kalau Mas Aryo sama Mbak Indi ke UI, rumah sakit UI itu ada di belakang. Jadi orang hari ini kalau masuk rumah sakit UI harus melalui pintu gerbang utama. Padahal di belakang rumah sakit UI itu ada jalan yang bisa kita buka aksesnya dari Jalan Juanda untuk bisa tembus masuk langsung ke rumah sakit UI. Sehingga orang masuk ke rumah sakit UI nggak harus berputar. Khususnya orang Depok muter ke depan arah Pondok Cina muter kalau nggak macet. Kalau macet orang harusnya udah bisa dilayani jadi telat gitu. Itu orang yang sakit ya Pak? Iya. Karena keadaan darurat itu penting banget untuk dapat akses cepet. Bahkan itu kan bukan memang jalan menuju ke rumah sakit. Jadi ada penghambat kecepatan. Kalau buat orang sakit itu bisa sakit juga di saat mobil harus melalui jalur seperti itu yang memang menjadi ini kami berharap bisa sekarang saya lihat tinggal 0,3 kilometer aja untuk kita bantu bebaskan infrastrukturnya. Kita minta dukungan dari pemerintah pusat, kita mungkin buat underpass atau karena ada dilintasi rel kereta di situ, itu udah selesai. Jadi warga Depok bisa kita layani maksimal di situ. Belum lagi Cinere hari ini kalau ngelihat jalur Cinere ada 2 jalur mengerucut ke 1 dekat UPN kita, padahal di sana udah ada pintu tol yang bisa kita masuk lewat pintu tol Krukut Limo di situ. Jadi kalau itu kita tembuskan juga warga Cinere akan bisa tinggal pilih mau lewat jalur Gandul, mau lewat jalurnya Limo, itu akan mudah. Banyak banget hal yang harusnya bisa kita lakukan, kita percepat untuk warga Depok. Iya, ini saya setuju banget sih Pak, yang namanya akses tuh ya, kalau misalnya udah terbuka tuh pasti kehidupan juga jadi terbuka juga gitu ya. Dan tadi ngomongin soal pembebasan lahan tinggal 0,3 kilometer, yang lama kan memang di pembebasan lahan dia dikit lagi, dan kalau udah ngebangun mah 2 tahun juga beres ya Pak ya gitu. Pak, tapi ngomongin kemacetan juga tadi, selain mungkin akses buat jalur pribadi dibuka gitu ya, terutama yang berkendaraan pribadi, ada kepikiran juga nggak sih Pak untuk mengurangi kemacetan tuh dengan mungkin memperbaiki si moda transportasi umumnya? Karena kan alangkah lebih baik juga kalau masyarakat memang lebih memilih menggunakan transportasi umum gitu Pak. Ya, benar Mbak Indi, ini yang menjadi concern kami juga. Pertama, Depok ini udah sangat diberkahi, ada jalur KRL, ada 3 stasiun loh yang melalui kota Depok. Warga Depok mau turun di Pondok Cina, mau turun di Pasar Depok Baru, bahkan 4, ada turun di Depok Lama, bisa turun di Citayam. Bahkan sekarang ada stasiun baru lagi Pondok Rajek. Jadi titik-titik itu sebetulnya titik yang bisa diakses masyarakat untuk masuk ke naik kereta. Belum lagi kita punya LRT di Harjamukti. Kalau koridor ini dihubungkan, warga Depok tinggal mau pilih mau naik bis tadi mau naik bis, mau naik KRL, mau naik LRT. Nah, hanya saja tadi moda transportasi umum. Hari ini kita baru punya 1 koridor transportasi massal yang representatif, itu ketinggalan kita dibanding kota kabupaten lain yang udah berapa
tahun yang lalu sudah mengelilingi kotanya dengan macam-macam nama bis. Kalau di Depok namanya bis kita, tapi koridornya baru dari Margonda sampai ke LRT Harjamukti. Baru berputar di sana terus tuh. Nah, kita berharap transportasi ini bisa mengelilingi kota Depok. Yang kedua, kita juga harus dengan kolaborasi aglomerasi. Hari ini kita sangat mungkin bekerja sama dengan pemerintah daerah khusus Jakarta. Mereka sudah memfasilitasi layanan transportasi dengan sangat memadai buat warga Jakarta, tinggal ditarik ke Depok. Betul, rutenya tarik aja, terusin aja. Sekarang baru berhenti di UI, tinggal ditarik Margonda ke selatan udah selesai itu. Sampai GDC warga Depok udah terpenuhi. Tinggal memang yang penting adalah komunikasi yang dibangun antara kita dengan daerah sekitar, karena kita nggak bisa hidup sendiri, Mas Aryo. Kita nggak bisa, Mbak Indi. Iya Bang, solusinya tuh seolah sebetulnya tinggal sedikit lagi aja ya. Tinggal komunikasi. Tinggal mau apa enggak, mungkin pemerintahnya melakukan kan itu. Pihak dari busway ya Jakarta pasti juga akan sangat mendukung, karena kan jalurnya jadi diperpanjang ke arah Depok atau di wilayah Cinere. Betul, nggak mungkin nggak ada yang naik orang Depok. Wah itu banyak yang nunggu kali, pasti langsung rame begitu trayeknya dibuka ya Bang ya. Dan otomatis ya begitu orang-orang pada berpindah menggunakan kendaraan umum, maka kemacetan akan berkurang, terurai. Jadi ya berarti harus ada si transportasi umumnya ini gitu ya yang memadai ya. Setuju sih Pak. Nah, tadi juga Bang sempat ngomongin ya kan tentang masalah kesejahteraan ibaratnya dari pendidikan, kemudian juga dari kesehatan, juga lapangan pekerjaan begitu. Kalau boleh tahu langkah-langkahnya yang akan dilakukan itu seperti apa Pak sama 5 tahun ke depan kalau misalnya Babang-Abang ini terpilih? Ya kalau terkait pendidikan pastinya kita akan realisasikan program sekolah gratis, makan siang gratis, dan juga seragam gratis untuk semua masyarakat Kota Depok. Seperti yang kita ketahui saat ini, di Kota Depok hanya ada tersedia 15 SMA negeri, 4 SMK negeri. Sementara lulusan SMP ada 34 ribuan berdasarkan data. Jadi yang tertampung hanya sekitar 4.800. Nah sisanya bagaimana? Nah ini harus kita pikirkan, kita harus berkolaborasi juga dengan swasta-swasta yang ada. Jangan dibiarkan aja kemudian mereka masuk swasta, hutang, akhirnya apa? Mereka ijazahnya ditahan, dan hari ini ada ribuan loh anak-anak Kota Depok yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah dikarenakan hutang, nggak bisa, jadi dia harus tebus dulu begitu lulus. Nah kemudian mereka akhirnya lulus sekarang jadi tukang parkir karena nggak bisa menggunakan ijazahnya. Aduh kasihan banget ya. Kita realisasikan itu. Dan kita juga ada program beasiswa dan bantuan kuliah gratis untuk semua anak Depok. Jadi kita akan pastikan gak ada lagi anak-anak Kota Depok yang gak bisa merasakan atau mengenyam pendidikan dikarenakan gak ada biaya. Belum lagi kesehatan. Kita akan pastikan layanan kesehatan tersedia di seluruh kelurahan. Hari ini hanya 38 puskesmas dari 63 kelurahan. Jadi kita akan pastikan di tiap kelurahan ada puskesmas. Dan untuk biaya berobatnya juga gratis, di mana akses pelayanannya akan kami buka sampai 24 jam untuk di pelayanan kesehatan. Iya benar-benar sedih banget sih Pak yang tadi masalah ijazah ya, karena kan mereka mungkin udah lulus padahal ilmunya udah bisa diterapkan ya. Tapi malah nggak bisa karena persoalan on papernya aja nih yang belum jelas gitu. Ini fakta di lapangan, kenyataannya seperti itu. Dari yang digambarkan ABCD seolah-olah ramah anak apa faktanya demikian. Ada 15.000 anak usia 16 sampai 18 yang putus sekolah di Kota Depok. Ada ribuan anak yang ijazahnya ditahan. Mungkin Detik mungkin bisa juga ada detik investigasi, ada nggak? Nanti kita akan bikin Pak. Dari finance coba bikin investigasi. Ini akan masuk visi-visi dari bapak-bapak ya Pak. Jadi akan bikin detik investigasi Pak. Ditambah lagi nih Mas, tadi terkait dengan kesejahteraan ekonomi kreatif ini menjadi yang kita dorong. Itu juga butuh. Banyak artis Pak di Depok. Depok ini harus punya magnet ya. Makanya salah satu janji kami akan punya gedung pertunjukan yang berskala nasional. Sekarang nggak ada. Belum ada ya Pak? Ini belum ada. Banyak seniman-seniman di Depok. Banyak banget ya. Pelawak-pelawak komika kumpul di Depok. Pak, bener. Tapi mereka belum punya wadah buat mereka tampil. Nah, kami ingin Depok ini benar-benar jadi magnet. Orang akan banyak datang ke Depok, mau lihat hiburan, mau lihat budaya. Dan satu lagi, kami pengen banget juga memfasilitasi anak-anak kita yang hobi olahraga. Ya, kemarin saya ngadain acara lari 5 kilometer Mbak Indi. Saya pikir hanya 150 orang aja. Ternyata yang minta banyak banget, lebih dari 1.000 yang minta ikut bergabung. Ini baru kita, dalam arti saya secara pribadi mau ngadain acara begini. Kalau pemerintah yang hadir di sana, kita ngadain lari 10 kilometer, 20 kilometer, hadir akan banyak ribuan orang dari mana-mana. Depok akan tumbuh ekonominya. Hotel akan penuh, jualan dagangan akan laku. Makanya Depok ini harus punya magnet. Nah, magnetnya adalah event-event berskala nasional yang harus kita adain di Depok. Tanaman hias di Depok itu keren-keren Mbak Mas Aryo, Mbak Indi.
ikan hias di Depok udah diekspor, tapi memang kita belum ada sentuhan untuk bagaimana membesarkan ini. Bang, jadi pengen main ke Depok nih? Iya. Ditunggu ya, ditunggu ya. Iya boleh ya. Aku selalu suka Tapi sama izinkan dulu saya untuk menaik Depok baru main ini. Iya, benar. Kata aku mah ya. Atau kalau mau boleh before after. Jadi bisa ngeliat perubahannya Ya, seperti apa ya Bang ya? Iya, Iya, perlu iya. perubahan, terutama sampah juga. Sampah selama ini ditaruh di TPA ditumpuk hingga menggunung. Iya. Terus ada solusi baru ditawarkan, katanya akan dibakar pakai insenerator yang sebenarnya itu tungku bakar. Mana insenerator tuh kalau di luar negeri di negara-negara maju memang diaplikasikan, tapi utility-nya untuk pembangkit listrik, Iya. kemudian untuk pemanas, dan juga itu dilengkapi dengan air pollution control device. Nah, yang terjadi sekarang apa? Memaksakan insenerator dipakai di Kota Depok, padahal dari data sistem persampahan kita, sampah di Kota Depok tuh 62%-nya organik. Ya itu nggak cocok untuk dibakar. Ya. I see. Kemudian 21%-nya plastik. Ya itu kan cocoknya untuk didaur ulang. Jadi Iya. kita bagusnya bikin TPS 3 di kecamatan, kemudian bikin TPS RDF. Nah, untuk sisanya itu kita harus kerjasama tadi dalam konteks wilayah aglomerasi. Kita kerjasama dengan kota-kota lain. Kita bikin pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, disitulah utility-nya akan dapat kemudian yang namanya efektivitas dan juga efisiensi. Kenapa? Karena kalau sisa sampah tadi kita kan cuma belasan persen tadi itu Ya. sisanya. Kalau kita mau bikin insenerator di Kota Depok itu nggak memungkinkan, biayanya juga sangat tinggi dan itu kan harus ada EPCD. Dan hari ini juga nggak ada di Indonesia itu alat ukur untuk gas berbahaya, Oh karena gitu? insenerator kan menghasilkan gas berbahaya namanya dioksin. Iya. Di Indonesia belum ada alat ukurnya. Jadi kalau mau mengukur dioksin itu harus ke Eropa dulu kita. Jadi seperti itu kondisinya. Makanya kita pastikan pengelolaan sampah, pelayanan persampahan sesuai dengan juga kondisi Kota Depok dan juga yang aman buat lingkungan dan terutama khususnya buat masyarakatnya, aman dari emisi-emisi gas berbahaya. Bahkan kita tahu kemarin Depok tuh dinobatkan sebagai kota nomor 2 polusi tertinggi di Indonesia. Kemarin pagi Kemarin pagi. ada di banyak di portal beberapa berita. Ya. Nah ini kan kaitannya, makanya kita melakukan membuat sebuah program-program untuk menyelesaikan masalah, tapi tidak untuk menimbulkan masalah baru. Betul. Dan program-program yang memang ramah terhadap lingkungan hidup dan I see. terutama Tapi untuk tadi masyarakat. Menarik loh, Bang Chandra bilang butuh ada kolaborasi, karena di zaman sekarang juga kolaborasi sangat penting sekali ya. Jadi ya ibaratnya kalau misalnya emang mahal gitu ya, tapi kalau anggaran daerahnya dikeluarkan sedikit-sedikit tapi digabungin tuh mungkin bisa kebeli tuh alatnya yang tadi disebutkan ya. Iya. Tolong Betul. kita Mudah-mudahan. Ini aku ngelihatnya meskipun bukan warga Depok ya, Bang Supi dan Bang Chan ini terlihat banget bukan yang ngawang-ngawang, ngerti nggak? Tapi kayaknya dari semuanya tuh bisa melihat masalahnya apa dan solusinya tuh apa. Karena sebetulnya tinggal jereng aja ya, tinggal dikerjain Langkah-langkahnya aja. doable gitu ya. Doable dan sangat rasional gitu, Bang. Tapi ini kalau misalnya nanti amin abang pada kepilih gitu Amin, kan ya. Amin. Ini kan kayaknya kita mendengar akan banyak sekali proyek yang dilakukan. Tapi kita kalau misalnya mendengar banyak proyek, sepertinya banyak celah untuk orang melakukan kecurangan juga. Abang gimana Bang nanti melakukan hal-hal tersebut gitu ya, dan juga menekan kemungkinan orang di bawahnya stakeholder untuk melakukan korupsi. Nah, seperti apa program Abang berdua ini untuk menekan laju korupsi atau mungkin diberantas sama sekali supaya di Kota Depok semua program bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya yang mengganggu dari belakang gitu, Bang. Iya, kalau mau berbicara itu ada 3 hal yang memang bisa dilihat secara umum. Pertama dari sisi perencanaan anggaran. Ini kita harus transparan. Anggaran apa yang akan kita gunakan untuk pembangunan ke depan. Dan kita melibatkan seluruh stakeholders, masyarakat, elemen masyarakat untuk merencanakan pembangunan kita ke depan. Tentunya berdasarkan janji kampanye yang memang dari awal kami siapkan. Artinya itu menjadi prioritas. Yang kedua adalah di saat pelaksanaan anggaran itu, dari proses lelang dan yang lainnya itu juga yang bisa diperhatikan. Yang ketiga dari sisi hasil produk atau tadi istilah Mbak ini proyek yang udah dihasilkan, sesuai nggak antara perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasilnya. Ini yang bisa dilihat dan kami akan mempublikasikan tahapan-tahapan itu ke masyarakat, termasuk media, silahkan dilihat. Secara transparan ya Pak? Secara transparan. Jadi buat kami, kita nggak punya tujuan lain selain pengen banget jadi bagian kebaikan buat warga Depok. Saya lahir dari rahim birokrasi, saya dari staf, jadi sekretaris kelurahan, jadi lurah, jadi sekcam, jadi kabid, jadi kabag, jadi kepala dinas sampai jadi sekda. Dari perjalanan 25 tahun dari lulus, saya alumni STPDN, lulus tahun 99, saya berkarir pertama di Bekasi.
2000 pindah ke Depok, 25 tahun saya rasanya harusnya saya tahu apa yang harus dilakukan buat warga Depok. Jadi selama ini saya birokrat nggak bisa mengambil keputusan, makanya saya memberanikan diri, saya menawarkan diri melayani warga Depok karena saya tahu apa yang harusnya dilakukan buat kota Depok. Ini baru nih Pak, kebetulan Bapak saya juga birokrat, jadi tahu tuh kalau yang dari bawah tuh rasanya tuh ngerti, bukan tiba-tiba orang luar masuk nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba kayak punya solusi gitu kan ya gitu. Dan jangan lupa loh Mbak Indi, kami ini yang tanda tangan surat rekomendasi itu pria hebat yang saat ini jadi Presiden RI ke-8. Masya Allah. Jadi pastinya kami akan siap, sanggup dan sangat-sangat sanggup berkolaborasi khususnya dengan pemerintah pusat dan terutama sesuai arahan beliau. Bagaimana kita semua nih nanti kepala daerah mencegah kebocoran anggaran yang 30% itu. Kami komitmen, kami pasti akan wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan anti korupsi. Itu yang utama. Kami pastikan pajak dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, tidak masuk ke kantong koruptor. Seperti itu. Betul ya. Ini kayaknya memang selaras dengan pusat ya Pak ya. Kalau yang namanya korupsi benar-benar udah nggak ada ampun. Karena kalau enggak itu kita nggak maju-maju nanti ya Pak ya. Saya juga ini loh, saya sebelumnya di tim ahli dalam pertimbangan Presiden RI. Saya memutuskan untuk mendampingi beliau, mau karena saya juga mempelajari dulu siapa beliau. Dan setelah saya yakin, yang pertama ada beliau orang baik, Pak Sufyan Suri. Kedua berpengalaman, sangat-sangat berpengalaman dalam birokrasi. Dan hari ini kita butuh pemimpin yang baik dan berpengalaman. Setuju. Dan sosok ini kalau menurut saya ada di Pak Sufyan Suri untuk menjadi wali kota Depok. Hari ini beliau menurut saya pria terbaik, orang terbaik di kota Depok yang layak untuk memimpin kota Depok. Saya bukan yang terbaik, tapi saya akan melakukan yang terbaik. Benar-benar setuju. Mau melakukan yang terbaik, itu yang paling penting ya. Karena percuma jadi yang terbaik, tapi kalau nggak mau memberikan yang terbaik, percuma juga Bang. Oke, Bang, tapi tadi ngomongin ke atas gitu ya, ibaratnya sudah ada rekomendasi dan lain sebagainya dari atas. Nah, tapi dari bawah sendiri sebagai masyarakat, pasti kita pengennya punya pemimpin yang kemudian bisa melibatkan kita sebagai masyarakat juga untuk ikut membangun kota Depok itu sendiri. Nah, ntar ngomong seperti apa nih? Apakah juga akan melibatkan masyarakat untuk bisa menyuarakan apa inspirasinya, aspirasinya juga dari masyarakat atau seperti apa? Ya, saya dan Pak Chandra adalah keluarga dari warga Depok. Jadi kami juga lahir dari keluarga yang dari skup kecil. Jadi artinya bahwa kami adalah bagian dari warga Depok. Bukan serta-merta tadi rekomendasi dari 12 partai datang buat kami. Sehingga kami sangat meyakini, alhamdulillah hari ini dukungan pemuka agama dengan berbagai agama memberikan dukungan yang sangat besar buat kami. Karena mereka juga ingin merasakan Depok ini menjadi kota kita semua. Ya, kami juga dapat dukungan dari teman-teman muda yang luar biasa juga punya harapan besar. Kami juga dapat dukungan dari anak-anak kreatif yang mereka sampaikan kami cuma butuh wadah Pak, butuh tempat buat kami berkreasi. Mereka sampaikan itu. Bahkan anak-anak olahragawan berharap fasilitas-fasilitas yang cukup. Gitu, makanya tadi sampaikan kita akan melibatkan seluruh stakeholders karena sekali lagi Depok ini milik kita semua dan kita berharap buah mangga pisang gepok. Cakep. Biar kita bangga jadi orang Depok. Masuknya bisa banget ya, gak kerasa tiba-tiba pantun aja. Jangan lupa loh, program-program kami juga memiliki paradigma untuk perhatian khusus terhadap kaum perempuan. Jadi terkait masalah UMKM, beasiswa, bantuan kuliah gratis dan lain-lain itu semua juga akan memperhatikan proporsional keterlibatan keterwakilan perempuan di sana. Bahkan juga mungkin nanti setelah kami dilantik, insya Allah setelah kami dilantik, proporsional camat yang hari ini camat di kota Depok nggak ada loh yang perempuan. Jadi itu nanti akan kami pastikan ada keterwakilan perempuan di sana. Bahkan LPM di kota Depok ketuanya dari kecamatan kelurahan itu setahu nggak ada perempuan. Jadi saya lihat berarti di sini pemerintah kota saat ini gagal untuk mendorong partisipasi publik, mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Nah, ini nanti akan kami dorong partisipasi publik juga agar perempuan-perempuan di Kota Depok bisa muncul, termasuk juga UMKM. Misal kita buat pelatihan, buat apa, porsi perempuan pasti akan kami berikan dengan minimal 30% perempuan harus terlibat di sana. Betul-betul, dengan adanya keterwakilan, karena nggak bisa diremehin ya Pak. Kadang ibu-ibu itu organisasinya luar biasa, banyak banget ya. Harus ada yang mau jadi wakil mereka gitu ya, untuk akhirnya mereka merasa terwakili juga. Jadi
sama yang Mbak Supi tadi bilang ya, tentang masalah tidak adanya eksklusivitas. Inklusivitasnya sekarang akan dimajukan, termasuk juga untuk penyetaraan gender ya Pak? Bukan hanya gender dalam konteks perempuan laki ya, tapi kita juga harus benar-benar hari ini yang melatar belakangi, salah satu yang melatar belakangi saya maju, saya sedih ngelihat ada ibu yang punya anak istimewa. Dia tugasnya Bu Suryani namanya di Pondok Jaya, dia bercerita anak saya kondisinya disabilitas dan harus ditungguin. Di saat dia kejang-kejang kita nggak harus ada orang di sana. Sementara dia harus mencari nafkah sendiri. Kalau dia ngurut dapat panggilan untuk melayani warga jasa urut, rumah anaknya nggak ada yang nungguin. Sampai anaknya, adik dari si anak istimewa ini harus berhenti dari sekolah karena harus menungguin anaknya. Jadi pemerintah belum benar-benar hadir bagaimana memperhatikan pendidikan buat anak-anak istimewa, bagaimana memberikan perhatian buat kesehatannya. Bahkan kita berharap pasangan Sofian Chandra bisa memikirkan bagaimana mereka bisa mandiri nantinya dengan perhatian-perhatian, karena ada kewajiban perusahaan-perusahaan untuk menerima anak-anak istimewa gitu. Setuju. Makanya ini yang juga harus kita dorong. Makanya saya ingin pemerintah ini dapat otoritas yang besar, kewenangan yang besar, dapat otoritas mengelola anggaran rakyat yang besar. Justru hadirnya pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh semua pihak, termasuk tadi anak-anak istimewa. Saya ketemu dengan orang yang concern terhadap penderita gagal ginjal. Mereka berkeliling di saat ada saudaranya yang harus cuci darah, hanya diberikan 2 butir telur rebus. Itu udah sangat berarti buat mereka. Perhatian-perhatian kecil tapi sangat berarti buat mereka. Saya ketemu dengan para teknisi AC sekota Depok, 1.000 orang mereka membuat perkumpulan. Saya bilang, apa yang Bapak harapkan kalau saya dan Pak Chandra mimpin Depok? Saya nggak punya harapan besar-besar, saya cuma minta kebijakan Bapak. Apa kebijakan? Pastikan seluruh gedung, hotel atau perbankan yang punya AC udah servis AC-nya sama kami di Depok. Nggak usah jauh-jauh dari Jakarta atau dari Bogor. Itu udah buat cukup membantu buat kami. Artinya kebijakan pemerintah sekecil seperti itu tapi punya pengaruh yang besar buat masyarakat Kota Depok. Dari Depok untuk Depok gitu ya ibaratnya ya Bang ya. Iya, kirain tadi pengusaha saya ini mau bilang kalau ya kita pengen mendinginkan Depok ya. Siapa tahu tiba-tiba masang semua AC di kota. Enggak ya kirain. Masing-masing nanti servisnya sama. Oh maaf. Gitu. Kan kirain ke arah sana tadi Bang Supinya ternyata. Bang Supi, Pak Chandra terima kasih banyak. Ini udah main sini menyenangkan sekali. Kita ngobrol-ngobrol dapat insight baru kita sekarang. Bang Supi, Bang kayaknya nggak boleh 1 jam nih, bisa hari ini. Benar. Itu dia. Masih banyak ini pertanyaan sebenarnya Pak ya. Apalagi kalau misalnya buka forum gitu ya Pak, kayaknya seru banget ya. Ada diskusi sama warga. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya. Tapi kita mendoakan yang terbaik ya untuk Bang Supi dan juga Bang Chan, karena kita juga melihat mana sih yang memang kelihatan lah ya. Sepertinya tuh memang beneran hadir gitu, udah selesai dengan dirinya dan ingin berkontribusi untuk masyarakat dan punya solusi dan seterusnya. Dan tentunya yang diinginkan adalah yang terbaik untuk Kota Depok. Amin. Itu dia. Bang, tapi kita tuh mau break, kita tuh ada tagline. Nah, kita ajakin nih Bang Supi sama Bang Chandra buat ikutan tagline kita. Tagline itu simple. Detik pagi, jangan tidur lagi. Nah, boleh pakai gerakan tapi bebas gerakannya. Cuman jangan tidur lagi gitu ya Bang ya. Siap Bang? Boleh lihat ke kamera Bang. Silakan Bang. Chan. Dah, Detikers, kita masih akan kembali setelah satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.